Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara yang isinya adalah saya mengeluarkan isi otak aja biar lega, makanya namanya Biar Lega. Ini untuk episode hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 yang gue rekam hari Kamis siang ini sekarang, jadi mungkin upload nanti sore atau malaman. Bagaimana lebarannya kemarin? Selamat lebaran semuanya, mohon maaf bila walaupun kita mungkin banyak yang sebagian besar tidak pernah bertemu, mungkin ada kesalahan saya, mohon maaf kalau ada saya salah-salah kata yang bikin tersinggung atau yang bikin sebel, ya itu mungkin karena kaliannya aja yang sebel, ya nggak? Ingat, perkataan apapun dari orang lain nggak bisa menyakiti lu, nggak bisa bikin lu tersinggung, nggak bisa bikin lu sebel kecuali lu yang menganggap perkataan itu sebel atau menyinggung, ya nggak? Ya dong, coba renungkan baik-baik. Masa sih kata orang lain yang bahkan raganya aja tidak menempel sama lo bisa bikin lo sakit, kecuali lo yang menjadikan itu sakit. Enggak sih, tapi beda-beda tiap orang. Semoga lebarannya menyenangkan ya, walaupun mungkin agak beda. Gue sendiri sih lebaran di rumah karena nenek gue yang paling tua di keluarga kan ada di rumah, jadi om yang datang ke rumah. Walaupun cukup unik sih, keluarga om gue datang ke rumah berlima gitu. Nggak pada pakai masker, datang tapi masuk ke dalam rumah tidak bersalaman, hanya dari jauh gitu saja, tapi di dalam rumah yang sama. Terus akhirnya foto bareng juga dempet-dempetan, jadi nggak tahu deh apa gunanya tadi salam-salaman nggak kena, tapi untuk akhirnya dempet-dempetan juga pas itu. Aduh, bagaimana, masih di rumah saja? Udah mulai pusing belum? Saya sih ya lumayan lah, dari awal juga pusing, tapi da kumaha deui, bingung dah. Lumayan cari-cari kegiatan lagi lah di rumah, ngapain, atau siapa tahu ada yang kayaknya seminggu sebelum lebaran tuh kayaknya mulai santai orang-orangnya, kayak udah pada berangkat kerja atau apalah, nggak tahu deh gue. Gimana yang bener, nggak tahu, tuntutan kantornya mungkin, tapi tetap aja serem sih kalau orang udah mulai nganggap santai gitu. Apa namanya, orang nganggap santai dari lama, terus penegakan hukuman juga nggak ada kayak yang gue bahas di minggu lalu. Jadi ya gimana ya, pusing dah mikirin itu, nggak ada habisnya diomongin soal yang terjadi di masa, aduh, sorry, yang terjadi di masa PSBB ini. Kayaknya di Indonesia beritanya nggak habis-habis lah, nggak habis-habis kalau kita mau bahas yang nyebelin, yang kenapa gini sih orang-orang gitu, kayaknya nggak akan habis-habis. Jadi udah aja lah ya, kita biarkan aja nih berjalan dan kita berdoa aja. Intinya yang kita bisa cuma satu, berdoa tentu biar ini cepat kelar. Kedua, berusaha menjadi yang terbaik aja gitu. Kita ngeliat orang yang ke mall, kita nggak bisa ngontrol mereka. Jangan berusaha mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Jadi mendingan kontrolnya yang kita bisa-bisa aja gitu. Kontrol diri kita. Kalau menurut kita yang terbaik adalah di rumah, ya udah, selama kita masih bisa, kerjaan masih bisa dikompromikan, ya di rumah aja. Kalau menurut kita itu yang terbaik gitu ya. Kalau menurut kita yang terbaik ke mall, ya udah sana ke mall, terserah gitu. Pusing gitu, yang penting kita udah, ya udah, itu sih menurut gua, kita udah ngelakuin yang menurut kita paling baik untuk diri kita dan untuk lingkungan gitu. Ya udah aja lah, dan ngasih tahu ke orang-orang yang terdekat aja dulu, ke keluarga, ke teman, ke pasangan, ke siapapun lah, daripada pusingin orang di luar sana yang kayak orang di Ciledug gitu ke mall, terus kita mau, hei orang Ciledug jangan ke mall, ya gimana ngasih taunya, siapa juga yang mau dengerin. Pusing. Udah bisa nih gue endorse kopi. Gue lagi seneng, lagi seneng, baru sekali modif
diecast 164. Kalau yang nggak tahu 164 itu skala, diecast tuh diecast tuh bahan metal gitu. Jadi diecast tuh mobil-mobilan kayak Hot Wheels yang kalau nggak tahu yang sering lihat di Indomaret dijual di Alfamart. Itu tuh walaupun kecil, gue berapa bulan terakhir sering nonton Jakarta Diecast Project kan, beliau keren banget emang. Itu udah mendunia sih yang nonton. Modifnya itu, tapi itu udah level di atas langit itu, kayak masa interior diganti sih mobil sekecil itu gitu. Kalau gue sih baru nyoba-nyoba ganti velg sama ganti cat aja, itu udah seneng banget. Dan sekarang racun gue yang terbaru adalah beli aksesoris ukuran 164. Gue udah beli rak, beli ada orang-orang, pusing dah. Penghasilan jauh berkurang tapi pengeluaran kok tetap ya. Kayaknya semua ada kompensasinya gitu ya. Kalau gue pribadi nih, gue pribadi selama kalau waktu kehidupan normal ya, penghasilan kan normal juga gitu. Walaupun tentu hitungannya gue gimana ya bilangnya, kan gue kan tidak kantoran ya, tidak gaji bulanan gitu. Tidak gaji bulanan. Jadi penghasilan ya normal menurut gue gitu, paling nggak masih ada terus, ada aja kerjaannya. Pengeluaran yang paling banyak kalau gue hitung-hitung tuh selain ada cicilan yaitu adalah bensin mobil, transport dalam hal ini gabungan antara bensin, kalau mobil bensin, servis segala macam ya, servis 6 bulanan, servis 6 bulanan, terus pokoknya mobil dan isinya lah ya, entah servis, bensin, tambah angin yang gitu-gitu, sama transportasi umum. Jadi transportasi bentuknya mobil dan transportasi publik kayak buat MRT, buat busway gitu-gitulah, Gojek sebelumnya itu. Sama pengeluaran gue yang lumayan gede juga, selain transport, makan. Karena gue tipe orang yang untuk beli makan gue cukup royal. Gue kalau untuk makanan gue sih cukup royal sih, kalau itu makanan enak. Walaupun harga agak mahal tapi gue tahu enak, gue cukup royal kalau soal makanan. Seneng gue soalnya makan enak gitu. Nah, kadang aja gue kalau di tempat udah agak mahal, gue tahu nih tempat agak mahal nih, misalnya gue baru mau nyobain gitu. Kadang gue mikir daripada udah tempat mahal terus nggak kenyang gitu, kayaknya lebih rugi gitu. Mending gue spend lebih mahal lagi tapi gue dapet makanannya kenyang gitu. Karena kan biasanya di restoran makin mahal tuh makanannya dikit-dikit gitu kan ya. Kayak gitu. Sekarang karena di rumah aja kebanyakan ya, kerjaan juga banyak yang video call atau apa, transport berkurang jauh. Pengeluaran untuk transport, gue isi bensin sebulan sekali doang. itu pun gue isi lagi bukan karena habis, karena emang waktu itu biasanya gue kan setengah kosong aja udah gue fullin lagi. Jadi isi bensin jarang banget, cuma sekali. Terus makan, gue makan di rumah ya, delivery makanan sekali-kali aja. Jadi pengeluaran untuk transport menurun, pengeluaran untuk makan menurun, tapi yang naik adalah belanja kayak di Tokped, belanja untuk hobi, belanja untuk bikin meja kerja lu lebih nyaman ya nggak, lu kayak ternyata di rumah aja nih butuh ini gitu. Dan gue sekarang baru merasakan, karena gue banyak depan laptop dan banyak duduk ya. Gue kan kursi laptop ini yang kursi kantoran gitulah, kursi laptop kantor standar yang nggak ada pegangan, nggak ada handrestnya. Kalau nggak salah ini limpahan dari kantor bapak gue tuh pindahan atau apa gitu, terus banyak kursi nggak kepake, terus mau nggak satu, waktu itu udah agak lama sih, udah. Cuma kan gue duduknya sekali-kali di sini kan, maksudnya nggak lama gitu. Sekarang gue pengen ngomong apa tadi ya? Sekarang gue duduk lama banget, bisa berjam-jam sehari dan baru kerasa pegel di punggung dan di pantat gitu. Maksudnya ini nggak nyaman untuk duduk lama. Gue dulu tuh malas sama kursi-kursi gaming kan yang bentuknya kayak jok balap gitu. Cuma gue pernah nyobain kursi gaming punya temen gue, dan ternyata tuh nyaman banget emang. Tapi harganya kan lumayan gitu. Harganya lumayan mahal menurut gue untuk sebuah kursi ya. Untuk sebuah kursi kok lumayan mahal gitu ya. Tapi kok nyaman banget gitu. Itu udah mulai tergoda gue nih. Sampai sejauh ini nih bisa kelihatan kan kalau ini belum beli gue. Tapi nggak tahu deh kalau udah duit lebih. Sekarang sih duitnya belum ada ya. Tapi kalau udah duit lebih gue nggak tahu deh. Ntar lu, gue mau balas chat dulu sebentar ya.
Saya mau mendingan di pause apa nggak usah di pause lah ya. Emang enak nungguin dengerin podcast tapi nungguin orang balas chat. Ini gua ngomong deh biar nggak kosong banget. Nih ngomong terus ya saya ya. Saya ngomong terus ya. Kayak gitu. Apaan kayak gitu? Ya itu sekarang gue lagi demen belanja pernak-pernik itu. Kalau belanja mainan kan gue udah lama enggak lah. Udah lama banget berkurang jauh dari 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Tapi sekarang nih racun barunya adalah diecast tapi aksesorisnya. Itu baru aksesorisnya untuk kayak roof rack atau apa sih untuk velg, ganti velg gitu. Belum lagi peralatan yang digunakan untuk modifnya kayak ada tang buat untuk motong atau apa yang gue baru beli ya, tang buat nyimpen pernak-pernik kecil gitu-gitulah. Ada aja dah di masa pandemi ini. Gue baru menyelesaikan The Last Dance. The Last Dance itu adalah dokumenter tentang tahun terakhirnya Michael Jordan di Chicago Bulls. Ada di Netflix. Gue itu bukan pengikut NBA. Gue main basket rutin tuh sampai SMP doang. Bukan pengikut, nggak nonton NBA banget. Cuma basket tahu-tahu doang. Jordan juga cuma punya sepatunya aja. Tapi maksudnya gue bukan yang ngikutin basket banget gitu. Tapi siapa sih yang nggak tahu Michael Jordan? Michael Jordan tuh kayak udah kayak siapa ya? Michael Jordan menurut gue tuh Michael Jackson. Orang-orang yang walaupun lu nggak ngikutin musik, lu nggak ngikutin basket, pasti lu tahu sama nama itu gitu. Nama yang sangat ikonik, orang yang sangat ikonik banget sedunia gitu. Itu kayak Muhammad Ali gitu. Lu nggak perlu ngikutin tinju untuk tahu betapa besarnya nama Muhammad Ali dan prestasinya gitu. Dan menurut gue Last Dance pun kayak gini, Michael Jordan. Gue ngikutin NBA tapi gue enjoy banget nontonnya. Cuma 1 season tuh 10 episode. Kalau nggak salah ini katanya salah satu series yang paling tinggi view-nya gitu. Udah Michael Jordan yang ikonik, terus orang-orang yang nggak tahu pun pasti tahu, nggak tahu banget pun kayak gue gitu pasti tahu Michael Jordan dan pasti ingin nonton. Dan gue udah nonton gitu, dan emang apa ya, di luar cerita soal Michael Jordannya gitu banyak banget menurut gue apa ya, kayak pelajaran yang bisa diambil gitu. Ada juga yang tentang fame yang kayak gue omongin kapan tuh 2 episode lalu ya, yang gue bahas soal keterkenalan gitu, yang komentar ya, yang episode komentar tentang berkarya, tentang menjadi terkenal. Gue juga udah sering bahas sih, sama gitu. Jordan juga di situ juga dibahas gitu, semua orang tuh pengen kayak Michael Jordan, ngelihat dia udah terkenal, udah kaya, jago gitu, semua orang pengen kayak dia sehari 2 hari aja gitu katanya. Coba kalau lu jadi Michael Jordan selama setahun aja, lu nggak akan kuat pasti katanya. Karena dia waktunya tuh benar-benar habis buat latihan, buat ketemu wartawan, buat syuting iklan segala macam, tuh pusing banget gitu. Terus lagi gimana soal competitiveness gitu, dia tuh orangnya kompetitif banget Michael Jordan. Gimana lu bisa belajar, bisa yang lu pelajari dari situ ya, gimana kalau lu pengen sesuatu banget gitu. Dia dari awal emang pengen jadi pemain basket yang jago, pengen juara, pengen jadi MVP gitu. Jadi kalau nggak salah episode agak akhir tuh dia ngeliat si Malone jadi MVP, terus dia bilang, bukannya gue nggak setuju dia jadi MVP sih, cuma ngeliat dia yang jadi MVP gitu, bukan gue jadi
termotivasi untuk gue harus bisa gitu. Tapi bukannya gue merasa dia nggak pantas gitu ya. Menurut gue kompetitifnya luar biasa banget Michael Jordan gitu. Lu bisa banyak pelajar yang gue ambil juga adalah soal ekspektasi. Gimana di sini lihat apa ya, lu nggak bisa, emang bener yang maksud gue, orang udah sering bilang kan, lu nggak bisa bikin semua orang senang, lu nggak bisa bikin semua orang senang gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama karya lu, ya udahin aja gitu. Ya itu bagian dari komentar itu yang pernah gue bahas. Tapi itu tuh jadi bisa ganggu hidup lu gitu. Jadi ganggu karya lu mungkin. Kayak waktu ada Michael Jordan. Jadi Michael Jordan tuh ya dia udah dewa lah. Disebutnya Black Jesus bahkan sama teman-temannya tuh. Michael Jordan ini dewa lah dalam hal basket, dia udah gila banget nih orang. Sebagai ikon gila banget gitu. Lalu ketahuan kalau sewaktu lagi final atau apa gitu ya, gue lupa lagi, pokoknya lagi pertandingan penting, dia kabur semalam untuk ke kasino untuk main judi. Jadi Michael Jordan itu suka banget main judi. Sebelumnya Michael Jordan tuh suka banget main judi. Tapi judinya simple. Ada kayak cuma lempar koin sama dia kan punya bodyguard banyak tuh yang ngikutin dia. Dia cuma main lempar koin aja, lempar koin ke tembok. Cuma main kartu sama teman-temannya di pesawat. Judi-judi gitu aja. Walaupun sampai kalau sama teman-temannya yang jago tuh, emang yang kaya-kaya juga kayak $1,000 berapa gitu. Dia tuh ngeluarin, katanya tuh dia ngeluarin $10,000 kayak orang kayak kita ngeluarin $100 gitu. Bagi dia kecil $10,000. Nah dia tuh judinya sebenarnya gitu-gitu aja gitu, judi koin yang simple banget gitu. Karena dia suka kompetitifnya itu. Nah suatu kali dia kabur ke kasino untuk main judi, terus besoknya dia mainnya jelek atau apa gitu, terus langsung media, oh dia ternyata suka judi, dia tukang judi bla bla bla. Terus kan Michael Jordan juga suka main golf kan, di golf. Jadi tuh dia main golf tuh untuk ya judi juga sama teman-teman golfnya, sampai ada buku. Ini emang tai sih temen golfnya bikin buku soal adiktifnya Jordan sama judi gitu. Media langsung expose soal judinya lah, langsung bilang ini segala macem gitu. Si Jordan yang diwawancara, pas diwawancara sekarangnya dia ngomong kan, gue tuh bukan, kan dibilangnya kan adiktif, dibilangnya ini penyakit gitu. Jordan ini punya penyakit judi gitu. Walaupun Jordannya bilang ini gue cuma hobi gitu. Kalau gue ketergantungan atau gue adiktif, keluarga gue udah berantakan, harta gue udah habis, anak istri gue nggak keurus. Kenyataannya adalah anak istrinya baik-baik aja. Jordan sampai sekarang baik-baik aja, kekayaannya baik-baik aja gitu. Dia benar-benar dia bilang judi itu cuma hobi aja gitu, bukan sesuatu yang bikin dia ketergantungan sampai kacau hidupnya. Dan memang itu yang terjadi kalau gue lihat ya dari dokumenter itu. Tapi yang hancur, yang kata-kata yang bagus dari dokumenter itu adalah yang saat Jordan kabur ke kasino semalam doang, di tengah-tengah malamnya habis pertandingan itu, dibilang dengan dia kabur untuk main kasino itu, Jordan tuh nggak ngelanggar apa-apa sebenarnya. Dia nggak ngelanggar peraturan tim, dia nggak ngelanggar peraturan NBA, dia nggak ngelanggar peraturan kota, he doesn't break any rules. Satu-satunya yang dia break adalah people's expectation. Itu keren banget menurut gue. Yang dia langgar dalam tanda petik, yang dia langgar itu cuma ekspektasi orang-orang. Karena orang expect-nya Michael Jordan tuh sempurna, kerjaannya latihan, orang baik. Jadi hanya karena dia punya hobi main judi, yang hancur tuh cuma ekspektasi orang. Tai banget ya? Media, dan jadi dari dulu emang media gitu kerjaannya gitu. Tai banget gak? Menurut dulu gue kayak anjing, kasihan banget loh. Bener sih, semua orang pengen kayak Jordan, kayaknya mungkin fame-nya. Tapi coba kalau kena kasus gitu, coba. Kalau dia orang biasa doang, atau dia pebasket yang gak se-Jordan gitu, ya orang cuma main-main koin-koin gitu doang, apa salahnya gitu. Bener, ekspektasi orang, netizen terutama, terhadap public figure gitu. Orang tuh kan punya
theater of mind sendiri di otaknya tentang seorang public figure, tentang Michael Jordan lah dalam hal ini gitu. Di otak mereka kan Michael Jordan tuh sosok sempurna, segala macam gitu. Pas ngeliat dia judi tuh kayak langsung hancur gitu. Ternyata Michael Jordan atau idolaku ternyata judi. Atau ngeliat artis siapa ngerokok, waduh idolaku ternyata ngerokok, waduh idolaku ternyata minum-minuman keras gitu. Ya terus kenapa, idola lu kan orang juga. Itu yang orang netizen lupa gitu. Sama kayak lu sang penggemar, dan idola lu tuh manusia juga sama kayak lu, yang pasti pernah salah, yang ya mungkin ngerokoknya udah dari dulu sebelum dia terkenal gitu. Ya dan gak ada salahnya juga kan, yang lu suka karyanya gitu. Lu kan bukan mau pacaran sama dia, mau tinggal, mau hidup bersama selamanya gitu kan. Kan lu cuma idola, lu idolain dia pun karena karyanya gitu. Atau ya mungkin karena ganteng atau cantik lah ya. Karena kayak gitu. Kenapa jadinya hal-hal kayak gitu malah jadi lu yang hancur ekspektasinya. Harusnya karena ekspektasi lu yang hancur, kenapa lu jadi menekan si idola lu itu gitu. Misalnya public figure idola lu ngerokok dan lu kaget gitu, terus lu langsung jadi menyerang dia di DM atau di komentar, kakak ngerokok sih, kok kakak ngerokok, harusnya nggak boleh ngerokok, harusnya jangan nyontoin. Sian. Emang ekspektasi itu gila sih. Nggak usah ekspektasi kita buat idola, ekspektasi kita untuk diri sendiri aja. Misalnya kita expect, wah tuh cewek udah gue deketin nih, gue tembak nih, pasti diterima. Itu udah ekspektasi tuh, pasti diterima. Ternyata ditolak, terus langsung kayak lu hancur, lu jadi kayak malas makan, malas ngapa-ngapain, lu jadi marah sama dia. Kok lu nolak gue sih, gue kan udah ngasih banyak buat lu, gue udah iniin lu, gue udah iniin lu. Padahal si cewek itu gak tahu apa-apa loh. Yang hancur itu kan ekspektasi di otak lu. Ekspektasi lu dengan lu udah latihan keras, lu akan kepilih masuk timnas misalkan, atau tim di kuliah lu, di kampus atau di sekolah lu. Gak masuk. Terus lu jadi uring-uringan sendiri. Padahal itu kan salah siapa? Salah ekspektasi lu. Bukan berarti punya mimpi gak boleh ya. Mimpi tentu boleh lah. Tapi kan satu-satu gitu. Orang juga naik tangga kan satu-satu, pelan-pelan gitu sampai atas. Kalau mimpi lu pengen jadi pemain timnas sepak bola, ya tentu untuk naik tangganya kan pelan-pelan. Lu jadi tim di sekolah dulu atau apa gitu, pelan-pelan gitu langsung. Jadi kalau di tengah misalnya ada yang gak kesampaian gitu, lu kan bisa cari jalan lain kan, ke kanan deh kalau gitu, untuk titiknya yang penting satu di atas gitu. Jadi gak usah, ekspektasinya jangan terpaku satu gitu. Siapa tahu lu bisa ada di jalan B gitu, gak di jalan A. Kalau di jalan A ternyata gak ada jalannya, buntu. Sedih loh gue liatnya, kayak anjing berat banget jadi seorang Michael Jordan ya. Belum lagi setelah bapaknya meninggal. Udah gitu bapaknya meninggalnya agak gak wajar gitu kan, ditemuin di mobil, ditembak. Itu apa rasanya jadi Jordan? Karena bapaknya meninggal gak jelas, maksudnya bukan gak jelas, masih misterius penyebab kematiannya. Dikait-kaitin ke soal judi lagi. Apakah itu karena ada masalah judi jadi bapaknya ditembak? Wah, media luar biasa banget ya, nyari berita gitu. Sedih men. Padahal dia cuma seneng olahraga aja tuh anak itu sih, Jordan dari mudanya. Dia karena cuma seneng olahraga, akhirnya dapet jalan di basket. Dia juga seneng baseball. Awalnya baseball dulu kalau gak salah. Kayak gitu sih, ekspektasi merusak banget. Kayaknya di series itu ya tentu itu kan tentang Michael Jordan utamanya. Tapi karakter favorit gue di situ adalah Phil Jackson, yaitu pelatih Bulls, pelatih Jordan. Nggak tau, gue seneng aja ngeliat Phil Jackson tuh kayak wibawanya dapat banget gitu. Satu lagi favorit gue adalah Abang Dennis Rodman. Dennis Rodman juga mungkin salah satu yang ikonik ya. Lu nggak perlu ngerti basket banget untuk tahu Dennis Rodman.
dengan rambutnya yang warna-warni, dengan kelakuan yang urakan gitu kayaknya kan, main film juga dia. Dennis Rodman tuh dia lebih bandel lagi dia. Kalau dia bandel beneran gitu. Tiba-tiba minta liburan 2 hari ke Las Vegas dia bilang. Minta ke pelatihnya sama ke Jordan. Sama Jordan udah nggak apa-apa. Ya udah kasih aja 2. Tapi bukan 2 hari. Dia tapi dikasih waktu 24 jam. 24 jam tapi lu balik lagi ya. Latihan oke. Ternyata nggak balik-balik. Lucu banget. Nggak balik-balik sampai dijemput paksa sama Jordan. Dia ternyata lagi di kamar sama di hotel sama Carmen Electra, inget gak? Kalau anak 90-an tahu banget, icon seksi dulu ada Carmen Electra. Dijemput, terus besoknya latihan, orang teman-temannya di Chicago, kan ada latihan lari gitu, teman-temannya di Chicago Bulls sudah bilang latihannya pelan-pelan aja, kasihan nih Rodman baru nyampe banget, nah pasti dia belum kuat. Larinya mah paling cepet. Anjing tuh orang jago banget emang si Rodman. Maksudnya Rodman kalau Rodman itu dia kan kalau nggak salah dia tuh awalnya anak baik-baik banget gitu ceritanya. Awalnya anak baik-baik banget, dia baru jadi liar gini dalam tanda petik tuh pas baru masuk Bulls awal-awal kalau nggak salah. Apa waktu sebelumnya ya, dari tim sebelumnya. Pokoknya dia jadi ya udahlah gue jadi diri sendiri aja gitu. Gue mau ngapain kayak mau cat rambut warna-warni, mau pakai piercing di mana-mana gitu. Yang penting kerjaan gue beres yaitu main basket. Karena emang bener dia mau urakan kayak apa, pergi kemana-mana, kabur segala macam, tapi pas latihan larinya paling cepet. Pas latihan larinya paling cepet. Ada yang dia lagi tapi Rodman tuh emang kocak banget. Lagi di musim gitu, lagi musim pertandingan, tiba-tiba dia hilang, tahu-tahu muncul di WWE Smackdown. Tiba-tiba muncul di WWE jadi tamunya Hulk Hogan, muncul di ring, ngomong-ngomong di ring, terus ikut wrestling itu, mukul pakai kursi segala macam. Terus tahu-tahu muncul di WWE, terus jadi rame kan, media rame. Akhirnya besoknya tetap, kalau yang tadi kan dari Las Vegas, dia besoknya latihan tetap jago gitu, tetap lari kencang. Besoknya dia tanding, bahkan dia besoknya tanding tetap jago tuh orang. Gila, berarti emang si Rodman membuktikan, iyalah gue urakan, gue sering bandel, gue sering cabut kemana-mana, tapi gue tetap menyelesaikan kerjaan gitu. Dia kalau poin gak terlalu banyak, tapi reboundnya banyak banget tuh si Rodman. Dia reboundnya tetap banyak, dia main tetap bener, bukan yang karena dia mabok-mabokan. Dia kan mabok-mabokan, party, judi segala macam, main basketnya jadi jelek. Enggak, main basketnya tetap jago si anjing. Sumpah gue nontonnya kocak banget, anjing nih Rodman keren banget nih orang. Sekali lagi dia membuktikan gitu kalau ya ini diri gue nih kayak gini gitu. Lu gak perlu ngurusin gitu. Dia kayak seakan-akan ngomong ke media tuh, ke orang-orang, lu gak perlu ngurusin gue kemana malamnya gitu. Yang penting lu tonton gue main basket, gue bener mainnya. Kayak gitu. Seru banget. Aduh. Kocak. Rodman sama Phil Jackson sih favorit gue. Tonton deh kalau ada Netflix, The Last Dance. Udah selesai dari, kan setiap minggu kemarin kan, berarti 5 minggu kemarin, sebulan lah keluar, seminggu 2 episode. Gue baru selesai kemarin banget, gue baru selesai episode 9-10-nya. Seru banget asli. Ya di luar tentang Bulls-nya, tentang cerita mereka jadi juara 6 kalinya gitu, gue sih lebih ngambil yang kayak gitu-gitunya sih, yang bisa dijadiin pelajaran, kayak soal fame, soal ekspektasi, soal competitiveness, soal latihan keras, soal menjadi juara, menjadi sesuatu yang emang lu pengenin gitu, cara dapetinnya kayak gitu sih. Walaupun tentu nggak bisa semuanya lu ikutin ya dari Jordan ya, karena kayaknya dia terlalu kompetitif menurut gue sih orangnya, si Michael Jordan kayaknya. Tapi banyak hal lah yang seru di situ gitu. Mantep dah. Udah gitu, yang satu yang gue kagum lagi dari The Last Dance, dari dokumenternya secara keseluruhan, adalah storytellingnya ngemas
ngemas itu. Mungkin kalau yang ngikutin NBA dari lama udah tahu semua hasil skornya, udah tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ, udah tahu intrik-intrik antar pemainnya mungkin. Tapi cara storytellingnya, pengemasan ceritanya, pindah-pindah timeline-nya, wawancara ke masa sekarang, terus ke 98, terus ke belakang lagi gitu-gitunya tuh bagus banget. Jadi kita kebawa ke ceritanya gitu. Sama kenapa bisa nih orang-orang bule dokumentasinya lengkap banget. Luar biasa. Kalau yang kan The Last Dance ini yang utamanya adalah tahun 97-98. Setahun Jordan terakhir. Jordan terakhir di Chicago Bulls. Mereka emang udah ngasih izin ke kameramen, ada kameramen yang khusus untuk ngikutin mereka terus selama setahun. Ngerekam backstage segala macam. Tapi dokumentasi dari zaman dulunya tuh lengkap banget gitu. Jadi apapun yang diomongin itu ada dokumentasinya. Hal-hal nggak penting ya, kayak dia main judi koin di ruang locker aja ada gitu. Jadi entah kenapa mungkin dari dulu ya kan banyak juga yang footage dari ESPN, dari ya kalau yang tanding basket final ya pasti ditayangin di TV lah dari dulu juga ya. Cuma kayak footage nggak penting aja yang di locker, yang mereka di bis, apa kok bisa ada gitu, semuanya tuh luar biasa banget mereka penyimpanan dokumentasinya. Keren banget menurut gue. Bisa kayak gitu lengkap banget. Jadi nontonnya tuh enak dan semua kayaknya udah di poles lagi jadi HD gitu. Jadi pas di Netflix tuh enak ngeliat gambarnya. Luar biasa banget sih gue kalau ngeliat bule-bule itu bikin dokumentasi, enak banget nontonnya. Semua ada gambarnya dan kebanyakan orang yang dari zaman dulu itu kebanyakan masih pada hidup di zaman sekarang untuk diwawancara gitu. Untuk diwawancara tuh masih ada gitu. Agennya Jordan dulu, ownernya Bulls, pelatihnya Jordan zaman dulu. Ada beberapa yang udah meninggal memang, kayak kepala keamanannya Jordan, bapaknya Jordan udah meninggal. Cuma lebih banyak kan tuh yang masih hidup gitu, kayak pemain-pemain Bulls yang zaman dulunya, pemain lawannya Utah Jazz, pemain yang lain-lain gitu. Bahkan Kobe Bryant aja di situ masih ada untuk diwawancara gitu. Banyak banget yang masih ada gitu. Jadi masih bisa cerita semua tentang gimana Jordan waktu latihan, gimana Jordan waktu ada agennya kan, ada lawyernya gitu-gitulah, tentang sepatunya Air Jordan juga. Wah, seru banget. Keren dokumentasinya, keren banget. Orang kok lengkap banget dokumentasinya ya. Oke, udah setengah jam lebih. Gue mau lanjut baca email aja. Kayaknya gue nggak mau kelamaan lagi deh. Kayaknya episode lalu menurut gue pribadi kelamaan sih. Gue nggak tahu yang denger enak apa enggak, hampir 1,5 jam gitu. Kalau gue pribadi sih kayaknya enggak sih, kayaknya terlalu lama deh itu. Kayaknya terlalu lama 1,5 jam. Jadi gue juga nggak mau lama-lama yang ini. Jadi gue baca emailnya. Yang penting keambil waktu setengah jam aja. Jadi kurang lebih 1 jam aja lah podcast gue. Tidak mau kelamaan. Dan juga kalau kelamaan render videonya lama. Render dan upload terutama. Oke, aku baca email dulu ke podcastbiarlega@gmail.com. Sebuah kata subjeknya. Assalamualaikum. Alainya pakai A-L-A-Y. Alaikum. Waalaikumsalam. Hai Bang Gilang, sebenarnya aku udah ngikutin Bang Gilang dari zaman suci di masa aku SMA. Stand up comedy lagi hype banget dan udah pasti idola semua orang. Hype banget dan sudah pasti idola semua orang. Oh, udah pasti kalau nggak Ge Pamungkas ya pasti Kemal Palevi dong. Tapi nggak tahu kenapa lebih tertarik sama stand up Bang Gilang karena materinya menurutku lebih matang, cuy lah. Dan menyenangkan. Selain itu rambut Bang Gilang ikonik banget di masa itu. Ikonik ya, gue udah kayak Michael Jordan nih. Walau Bang Gilang selalu bilang kalau podcast ini ngobrol ngalur ngidur nggak ada manfaatnya, aku yakin kita para pendengar Bang Gilang selalu bisa dapetin value lebih dari podcast ini. Wow, selalu berkarya Bang. Iya, terima kasih. Insya Allah saya akan selalu bikin sesuatu. Cuman mau bilang terima kasih udah menghibur. Selama ini aku berharap bisa nonton Bang Gilang stand up langsung karena belum ada kesempatannya. Sehat dan positif selalu ya. Oke, terima kasih banyak. Lanjut. Kayaknya gue juga sekali lagi saya harus balas email dulu. Ini kayaknya gue pause apa gue stop ya? Stop aja deh. Stop dulu bentar ya, nanti saya lanjut lagi. Lanjut baca email berikutnya. Permasalahan hubungan dan komunikasi dengan orang tua. Tolong nama saya disamarkan ya Kak. Oke, suaranya mau disamarkan juga nggak?
Halo Kak Gilbas gitu. Aduh. Halo Kak Gilbas, ini pertama kali saya kirim email yang isinya tentang masalah pribadi. Karena jujur saya ngerasa lebih baik untuk jujur tentang hal pribadi dan apa yang sedang saya rasakan ke orang asing. Karena biasanya bisa memberikan feedback objektif dan paling tidak saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan dengan bebas. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah rela menyediakan waktunya untuk baca dan respon semua email terkait keluh kesah ini. Haha. Perkenalkan nama saya, please jangan disebutin ya kalau memang dibaca di podcast biar lega. Kamu tanda kurungnya setelah namanya sih takutnya keburu kebaca, untung tadi tidak kebaca. Kenapa nggak kasih aja nama samaran langsung? Saya tinggal di salah satu kota kecil di Jawa Timur. Madiun ya? Wah, langsung nebak. Sotoy. Dari semasa saya kuliah S1 sampai S2 selesai, saya sudah terbiasa untuk tinggal mandiri di luar kota. S1 saya Surabaya, S2 di luar Indonesia. Dengan latar belakang saya yang seperti ini, saya sudah sangat nyaman untuk jalanin hidup semau saya alias independen. Masalah datang ketika saya selesai kuliah untuk sementara tinggal di rumah ortu dalam waktu yang belum ditentukan lamanya, kondisi saya sekarang. Saya merasakan ada jarak antara saya dan ortu, terutama ayah. Sering hal-hal kecil berakhir jadi konflik karena kita berdua beda pendapat, contohnya masalah pekerjaan sampai pemahaman-pemahaman terkait COVID-19. Ayah saya sampai pernah ngira kalau saya liberal, akibat saking seringnya kita beda pendapat dan berdebat. Ayah sikapnya lebih ke konservatif dan saya sebaliknya, bukan total liberal, hanya saya punya stance di tengah-tengah. Selain dari pihak ayah, saya juga kurang nyaman dengan restriksi berlebihan ibu saya terhadap makanan. Ibu benar-benar mengatur makanan apa yang boleh dan tidak boleh dimakan di rumah. Sebenarnya saya cukup paham maksud beliau, tapi agak-agak annoy aja. Ini ya buat orang-orang yang belum pernah merasakan hidup ngekos atau hidup sendiri jauh dari orang tua gitu ya. Maksudnya selalu kuliah, sekolah di kota dan di rumah yang sama dengan orang tua gitu. Gue kan cukup lama di Bandung gitu ya, nggak bareng orang tua. Gue kasih tahu ya, orang tuh kan nganggapnya, wah ngekos hidup bebas, party, seks bebas, wah pulang malam. Nggak tahu, keuntungan utama dari ngekos adalah lu bisa makan apapun yang lu mau. Kalau dulu di rumah kayak sosis, nugget, kan itu dibatasi kadang-kadang waktu kita kecil. Saat sudah besar, apalagi dengan kemampuan skill memasak saya yang di atas rata-rata ini, yang saya bisa kan paling kalau nggak mie instan, nugget, sosis, telur, yang gampang-gampang lah. Frozen food sebelum sekarang ngetrend frozen food di kala pandemi ini gitu. Jadi saya bisa makan sosis setiap hari, makan nugget, Indomie setiap hari, dan tentu saja tidak sehat itu. Jadi salah satunya ini kan dia bilang kalau di rumah ibunya strict banget soal makanan. Kalau kita hidup sendiri kan bebas, mau makan apapun yang kita mau, jajan apapun ya nggak. Jadi itulah kalau orang ngeliat, wah hidup sendiri bebas segala macam, nggak usah jauh-jauh yang party segala macam, makan aja, itulah yang dari simple. Hal-hal inilah yang menyebabkan saya pengen cepat keluar dari rumah dan tinggal sendiri lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Kak Gilbas terhadap hal ini? Jujur saya cukup berkontemplasi apakah hal yang saya rasakan ini dalam kurung tidak nyaman di rumah dan merasa ada jarak ke orang tua benar atau salah. Karena kalau saya bandingkan dengan teman-teman circle saya, mereka kelihatan bahagia buat tinggal bareng lagi dengan keluarga mereka. Sementara gue merasakan sebaliknya. Pertanyaan kedua, gue jawab dulu lah yang pertama biar nggak lupa. Ingat, teman-teman, kelihatan bahagia. Kata kuncinya adalah di kelihatan bahagia. Ya, kata kuncinya adalah di situ, kelihatan. Sekali lagi kalau cuma ngeliat dari luar, kayak tadi soal Michael Jordan, lihat dari luar mah kelihatannya menyenangkan gitu. Tapi kita belum pernah tahu kalau kita masuk ke dalam kehidupan mereka dan berjalan di atas sepatu mereka gitu. Kita nggak tahu kayak gimana yang mereka rasakan sebenarnya. Jadi kuncinya di situ, kelihatan. Paling nggak Anda mengerti kalau itu kelihatan bahagia, belum tentu bahagia. Terus kalau menurut gua pendapat Kak Gilbas tentang hal ini, menurut gua itu wajar banget karena gini. Kita sebagai anak semakin tua, berarti kamu udah selesai S2 mungkin 24 ya kali ya. Segituan lah ya, lagi quarter life juga tuh. Kita semakin tua sebagai anak, semakin tua semakin banyak pelajaran yang kita dapat, masuk ke otak kita, ideologi segala macam, pengalaman, apalagi di luar kota ya, yang jauh dari orang tua, kita banyak dapat pengalaman baru. Sementara orang tua yang sudah tua juga semakin tua ya kan. Mereka mungkin stay pemikirannya di pemikiran mereka yang waktu zaman muda dulu,
Ya, which is puluhan tahun lalu, beda sama pemikiran kita sekarang. Jadi pasti kalau soal lu dianggap liberal sama bapak lu, itu sudah pasti tuh ada konflik soal ideologi kayak gitu-gitu, sudah pasti. Jadi kalau saran gue nggak usah terlalu banyak ngobrolin yang berat-berat ya, tentang kerjaan. Itu kan kerjaan kan lu yang jalanin ya, pasti kan orang tua beda lah pasti ininya. Nggak semua orang tua bisa menyamakan sama anaknya gitu. Tentang kerjaan, pokoknya jangan bahas soal agama. Bahas soal agama nggak usah terlalu dalam. Bahas soal pilihan pilpres aja bisa bahaya. Kayak gitu-gitu nggak usah terlalu dalam lah. Yang soal yang terlalu ideologis banget nggak usah terlalu dalam menurut gue kalau buat orang tua. Kalau lu nonton terakhir di stand up spesialnya Adriano Colby itu yang apa sih yang kedua? Lo pikir lo keren kan? Tahu deh yang pinter ya? TYDP, iya benar, tahu deh yang pinter. Dia bahas sama, dia kalau materinya tuh bahas sama orang tua tuh, kalau nggak salah bahas soal transgender. Kalau orang zaman sekarang kan nggak bisa disebut banci, pak, itu tuh transgender. Percuma lu masukin pikiran itu ke orang tua lu ya udah tahu di otaknya dari zaman dulu disebutnya tuh banci kayak gitu atau bencong. Kita nggak bisa bilang itu transgender, jangan itu waria, ya nggak bisa kita gitu katanya. Kalau kata Adri gini materi dia, jaraknya lebih dekat orang tua ke meninggal daripada orang tua kan nerima pemikiran kita gitu. Kalau si Adri dia bilangnya ntar pas orang tua kita udah meninggal baru deh, oh iya bener transgender gitu. Kayak gitu tuh ekstrimnya ya. Jadi maksudnya orang tua kita mungkin dalam tanda petik sudah terlalu tua untuk masuk pelajaran-pelajaran baru yang kita pelajari sekarang gitu, yang dianggap liberal. Sekali lagi tidak semua orang tua kayak gitu sih, ini cuma apa ya, kebanyakan lah. Jadi menurut gue wajar banget kalau di umur-umur lu segitu banyak pemahaman yang nggak sinkron sama orang tua, pemahaman ataupun cara hidup segala macam lah. Pertanyaan kedua, kalau misalkan ada yang perlu dirubah, apakah itu? Yang perlu dirubah adalah cara lu nulis dirubah. Karena yang benar adalah diubah. Rubah itu kan binatang, bukan? Kalau nggak salah di bahasa Indonesia tidak ada kata dirubah. Seperti merubah gitu, yang benar mengubah. Nggak ada yang sikap saya atau apa. Menurut gua yang harus diubah adalah ya mungkin sikap lu yang tadi gua bilang deh, kayak kurang lebih sama deh. Nggak usah terlalu dalam. Nggak usah terlalu dalam bahas-bahas yang soal kayak gitu. Yang simpel-simpel aja lah ngobrolnya gitu. Soal makanan, ya mungkin lu bisa makan di luar gitu, atau jangan sering-sering makan di rumah, atau gimana. Atau yang paling baik adalah lu cepet-cepet dapat kerjaan lagi, kalau bisa di luar kota, biar nggak serumah lagi. Karena nggak semua, menurut gua nggak semua orang tuh harus cara seorang anak akrab dengan orang tuanya tuh beda-beda gitu. Nggak semua yang harus deket, ngobrol deket, bisa curhat segala macam, nggak, menurut gua beda-beda. Ada yang mungkin kontakan sekali-kali aja tuh udah cukup gitu. Ingat, jangan masukin standar orang lain ke standar kita. Jadi cari yang paling nyaman aja buat kita. Kayaknya sih begitu ya, gue sotoy aja nih. NB, saya tetap merasakan kangen dengan keluarga ketika saya jauh. Tapi ya gitu, serumah lagi dengan mereka perasaan saya berbeda. Satu lagi, saya masih belum bisa keluar rumah karena saya masih nunggu kerjaan. Jadi ya gitu. Ya udah, itu menurut saya. Dikit-dikit aja ngobrolnya. Ini tapi nggak dibilang sih kamu anak pertama, anak tunggal atau gimana. Kayaknya mungkin anak tunggal sih kalau saya lihat. Ya, telan aja dulu lah. Saya doain cepet dapat kerjaan. Lanjutan lagi yang kemarin. Yang mana ya? Gue si A, mahasiswa arsitektur. Oh, yang kemarin udah email juga. Mau lanjut curhat bang, perkuliahan gue udah mendekati UAS. Terus gue jadi deg-degan parah. Gue takut banget gagal. Yang bahkan setengah jalan pun belum sampai. Gue paling takut ngecewain orang tua gue bang. Tapi dibanding gagal, gue sebenarnya lebih takut kalau gue nyerah. Gue merasa jadi pecundang. Cupu. Gue maunya sih tetap lanjut kuliah bang, soalnya orang tua gue pun udah sampai jual rumah. Wow, biar gue bisa kuliah di kampus yang oke. Tapi pas nginget hal itu, gue malah jadi down rasanya, tuh kayak tertekan banget. Sorry ya bang, banyak gue curhat. Gue banyak banget curhat, makasih kalau udah dibacain. Kalau misalnya ada nggak ada saran juga nggak apa-apa, thanks. Gue jadi inget satu juga yang gue ambil dari film dari The Last Dance itu.
Ada yang ngomong, gue lupa yang ngomong siapa ya, bukan pelatihnya, apa teman teammates-nya Jordan ya, pokoknya dia ngomong, gue lupa orang ini ngomong, kelebihan Jordan adalah dia bisa hidup di masa sekarang. Itu menurut dia yang susah, dan menurut gue juga bener sih. Kita tuh susah banget bagi kita untuk hidup di hari ini nih, hidup di detik ini nih. Walaupun waktu gue ngomong detik ini udah lewat juga kan waktunya. Hidup di masa sekarang, karena ingat, lu gak hidup di kemarin, lu gak hidup di besok, lu hidup di masa sekarang. Kayak ini kan, lu takut gagal, bahkan belum mulai UASnya lu udah takut gagal. Si Jordan juga ngomong gitu, ngapain gue takut, misalnya dia mau nge-shoot nih, nge-shoot bola, ngapain gue takut bolanya gak masuk, toh di-shoot aja belum gitu. Kenapa lu takut bolanya gak masuk, sementara dilempar aja belum nih, bolanya masih di tangan gitu, kenapa lu takut gitu. Ini sebenarnya agak nyambung ke overthinking, atau ya takut untuk hal yang belum terjadi. Susah loh untuk orang hidup di masa sekarang. Gue pun jadi mikir, oh iya juga ya, apakah gue udah hidup di masa sekarang gitu, apakah gue terlalu hidup di masa depan, akhirnya dalam arti terlalu mikirin hari esok, sehingga lupa betapa menyenangkannya, betapa bersyukurnya lu ada di hari ini gitu. Menurut gue itu satu sih, gak usah takut dulu. Kan bener lu bilang, lu takut, lebih takut kalau nyerah, ya lah. Seperti yang udah gue sering bilang juga, apapun pilihan lu, cari yang lebih sedikit nyeselnya di masa depan. Ya, mau lanjut kuliah, menurut lu kalau lu lanjut kuliah nanti masa depan nyesel gak? Menurut lu kalau lu berhenti kuliah sekarang di masa depan nyesel gak? Karena hidup terlalu indah untuk diisi dengan penyesalan-penyesalan. Luar biasa banget. Ya paling gak cari yang nyeselnya lebih dikit lah. Itu aja sih kalau gue mikirnya. Terus kalau inget orang tua jual rumah malah makin down. Gimana ya? Susah sih. Sebenarnya emang lebih enak tuh hidup nggak perlu buktiin apa-apa ke siapapun sih menurut gue. Lu ngelakuin, lu bikin karya yang bagus banget ya emang lu pengen aja. Lu ngerjain A ya karena lu pengen aja gitu. Bukan karena gue harus buktiin ke teman-teman gue yang dulu ngebully gue kalau gue bisa cantik sekarang. Gue harus buktiin, capek buktiin buat apa sih? Mungkin kalau buat orang tua, atau lu emang tujuan lu buat nyenengin orang tua, nggak apa-apa juga menurut gue sih. Karena tujuan orang kan beda-beda gitu. Gimana ya, gue juga agak bingung sih maksudnya. Kalau emang tujuan lu untuk bahagian orang tua, nggak apa-apa juga gitu. Karena emang banyak gue punya temen juga yang kayak gitu, dia ngelakuin ini demi orang tua. Tapi kalau ada juga orang-orang yang ngelakuinnya buat diri sendiri pun menurut gue nggak apa-apa juga gitu. Kalau itu emang lu ngerasa lu baik buat lu gitu, dan lu happy ngejalaninnya, ya nggak apa-apa juga. Karena emang beneran capek loh lama-lama kalau lu ngelakuin sesuatu untuk buktiin sesuatu ke orang lain. Jadi menurut gue lu nggak perlu tertekan dengan orang tua lu jual rumah biar lu bisa kuliah. Karena mungkin kalau lu jadi orang tua, nantinya lu akan ngelakuin apapun juga kali buat anak lu. Nggak tahu ya, saya juga belum punya anak. Cuma jadi mungkin itu apa ya? Bukan yang ngeremehin pengorbanan orang tua lu, tapi mungkin itu bagian aja menjadi orang tua. Mungkin nggak, yang punya harapan besar ke anak lu nya. Tapi jangan jadiin itu beban. Susah sih, gue cuma ngomong doang mah gampang ya. Gue jadi diri lu, gue tahu itu pasti berat banget di otak lu, pasti kepikiran nih. Aduh, UAS nggak boleh gagal. Aduh, kuliah harus berhasil. Aduh, habis dari sini gue harus punya kerjaan yang mapan. Tapi sekali lagi itu pemikiran-pemikiran di masa depan tuh emang benar-benar ngerusak lu hari ini. Jadi cobalah untuk tenang, hidup di hari ini, lakuin yang terbaik di hari ini, di sekarang nih, gitu. Gak usah takut-takut dulu lah. Saya doakan sukses buat Anda, dan sedikit nyesel di kedepannya. Sorry abang, banyak banget curhat. Ini udah tadi ya, thanks. Lanjut, masih banyak waktu kan? Ya 15 menitan lagi. Apa nih? Mencoba biar lega.
Masih kembali, nama gua jangan disebut. Di part 2 kemarin jawaban yang abang kasih, kesalahan gua karena dengar omongan orang. Bahasan di part 1 dan 2 hampir sama tentang circle pertemanan, dan di part 2 isinya penekanan bahwa keadaan itu benar adanya. Lanjut part 3, dan gua yakin beberapa hari lagi lebaran. Udah lewat lebarannya. Jadi hari setelah gua damai dengan keadaan, mencoba membaik dengan diri gua di keadaan itu, pada fase itu gua sempat dekat sama cewek di kampus, dia jurusan hukum. Dari masa gue nggak punya circle itu, beberapa waktu gue suka berbagi cerita tentang hal yang gue alamin sama cewek ini. Nyatanya cewek ini pun mengkorelasikan cerita gue sama apa yang terjadi di lingkungannya. Jadi ada satu kondisi temen kelas gue yang suka sama cewek, tapi ceweknya yang dia suka malah suka sama gue. Si temen kelas gue ini sempet dengerin curhat cewek yang dia suka karena cewek ini cuma nganggep temen. Salah satu isi curhatannya, dia nanyain, di jurusan kamu ada lo cowok yang aku suka tapi aku nggak kenal langsung siapa. Otomatis teman sekelas gue nanya itu siapa, dan cewek ini kasih lihat foto IG gue. Ya teman sekelas gue nggak pikir panjang buat sebutin hal tentang gue ke cewek ini. Dia bilang jangan sama dia mah nggak pernah berbaur orangnya, songong lagi, suka mainin cewek juga. Aku saranin jangan deh. Dan korelasinya dari cerita ini ternyata si cewek yang teman sekelas gue suka itu, si cewek yang temen sekelas gue suka itu sekelas sama cewek yang deket sama gue. Pusing. Kebetulan cewek yang deket sama gue dicurhatin sama cewek ini tentang pendapat temen sekelas gue. Bikin gue pusing loh. Kebetulan cewek yang deket sama gue dicurhatin sama cewek ini tentang pendapat temen sekelas gue. Oke. Ya ujungnya jadi gue tahu temen kelas gue di belakang kayak gimana ke gue. Dan semakin jelas karena temen sekelas gue ini termasuk ke circle orang yang gue ceritain di part 2, dimana cuma berani di belakang. Keroyokan dengan circle-nya dan isinya sarkasme. Boy. Dari hal ini, dengan kecuekan abang dan ketidaktersinggungan abang, tapi abang dapat cerita ini dari teman dekat abang, apa yang abang bisa tanggepin? Apa ya? Karena gue tipenya orang yang kalau gue tahu nih dia ada masalah sesuatu, gue nggak mau ikut campur atau gue ya udahlah gitu. Gue lebih, kalau gue lebih ke ya udahlah gitu, cukup tahu aja gitu. Oh si dia begitu orangnya, oke, cukup tahu aja, nggak usah terlalu deket lagi. Malas gue misalnya gue samperin, lu ngomong apa ke cewek itu di belakang gue, lu bilang gue suka mainin cewek ya. Aduh, malas kalau gue sih tipe orang yang malas. Kalau lu tanya ke orang lain mungkin beda gitu, mungkin ada yang bilang gue samperin lah, wajar. Tapi itu memang cowok banget sih itu. Apalagi ke cewek yang dia suka ya. Cowok bakal ngelakuin apapun kok biar bisa ciuman tuh sama cewek. Selalu bilang, jangan sama cowok itu, dia mah gini-gini, sama gue aja, gue mah, tai. Kocak emang cowok. Sekali lagi, kayaknya urusan lu ini kan soal masalah temen ya. Soalnya gini loh, kalau orang cerita soal temen, aneh, gue tuh dari kecil, dari SD kayaknya gue gak pernah punya masalah yang kayak gini, soal pertemanan, soal temen ngomongin gue di belakang, soal gue dikucilin. Gue gak pernah ngalamin masalah kayak gitu. Antara gue gak pernah ngalamin, atau gue gak pernah tahu kalau ada yang ngomongin gue di belakang atau apa, atau gue gak peduli juga kali ya. Kayak gitu, jadi gue kayak lu kok pada masalah sama temen gini sih gitu loh. Gue jadi kayak mikir gitu. Karena gue merasa tidak menemukan masalah itu di hidup gue. Jadi yang gue bisa bilang adalah ya itu, ya udah cuekin aja lah. Kecuali sampai benar-benar mengganggu kuliah lu atau menghambat nilai lu, mengganggu karir lu atau apa, wah itu baru mungkin harus dikasih tindakan. Tapi selama lu bisa cuekin, selama lu bisa cari temen baru, ya udah aja lah gitu. Udah jadiin aja tuh yang suka sama lu. Cakep gak? Biar temen lu makin sebel yang lain. Nanti gue lanjut di part 4, dan abang pasti bilang gak usah. Iya emang gak usah lah, cerita lu gini-gini aja masalahnya. Dan dari gue masih nontonin review mainan Toy Story abang. So muji biar gue bacain yang part 4. Makasih, sehat selalu bang, thanks, sehat selalu juga. Rapid testku reaktif, wow. Wah ini panjang nih emailnya nih, padat nih. Hai mas, aku mau cerita sedikit biar lega, siap-siap ya karena ceritanya bakal panjang. Jadi tanggal 4 Mei 2020 kantorku ngadain rapid test di rumah sakit salah satu universitas di sini. Pagi sekitar jam 8 aku rapid. Lanjut ngantor kayak biasanya, dan pas itu lagi ada kegiatan di kantor. Disclaimer, kegiatan tidak melibatkan banyak orang kok. Cuma 10 orang. Ya cuma 10 orang tapi di ruangan 2x2 meter. Jadi sempit dong. Udah kayak penjara Jepang.
Pas siang aku dipanggil sama Pak Kabag Umum. Aku disuruh keluar ruangan dan di situ aku dikasih tahu kalau hasil rapid testku reaktif. Beliau minta aku pulang dan isolasi mandiri dulu. Katanya bakal dikabarin apa tindak lanjutnya. Apakah rapid test lagi atau langsung swab. Beliau tanya apa aku ada sakit, dan aku jawab kalau aku nggak ngerasa sakit. Terus beliau nyemangatin aku dan bilang kalau nggak perlu stres, dan tetap melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena beliau ngomongnya lembut, jadi saat itu aku nggak panik dan malah seneng disuruh pulang. Aku langsung ke ruangan dan siap-siap pulang. Saat aku siap-siap pulang, tiba-tiba pintu ruangan dibuka dan ada suara lantang. Kamu ke ruangan saya sekarang, jangan lupa pakai masker. Aku kaget banget dan ngerasa nggak nyaman karena di ruangan itu sedang berlangsung kegiatan yang aku maksud sebelumnya. Aku langsung ke ruangannya dan dia bilang, kamu duduknya agak jauhan di sana ya. Anjing jahat banget. Tapi bener sih, cuma kayaknya gimana gitu ya ngomong gitu. Dia bilang gitu sambil ngibasin tangan buat nunjukin kalau dia nggak mau deket-deket sama aku. Dia bilang kalau aku positif COVID-19. Ngomongnya kayak sambil agak teriak-teriak gitu. Oh ya BTW dia ketua Satgas COVID di kantor dan dia lulusan Magister Kesehatan. Wow. Jujur aku agak sebel. Kenapa dia sampai segitunya? Aku paham dia takut, tapi ya nggak gitu juga dong. Setelah dia bilang aku positif COVID, aku agak panik dan bingung. Bingungnya karena setauku rapid itu cuma screening dan belum tentu yang reaktif itu positif. Besoknya Pak Kepala langsung ngadain kerja bakti di kantor dan sangat menegaskan bahwa meja orang-orang reaktif wajib disemprot disinfektan yang banyak. Kantorku yang reaktif 6 orang. Wow. Di situ aku agak tersinggung. Kalau mereka memang takut COVID, kenapa nggak tiap minggu ngadain kerja bakti, semprot disinfektan setiap hari? Anehnya mereka nyuruh isolasi mandiri tapi nggak merhatiin kita makannya gimana, kondisi kita gimana. Yang ditanyain mereka adalah selama 14 hari terakhir ke belakang udah kontak langsung sama siapa aja dan kemana aja. Dan yang paling aneh adalah mereka mau rapid kedua. Dalam hati, ya Allah kenapa mereka mikirin diri mereka sendiri sih? Aku nih kapan dapat kepastiannya? Mau swab tapi diundur terus jadwalnya. Hari Sabtu 9 Mei aku dan teman-temanku ke Labkes untuk swab. Itu pun ternyata karena desakan salah satu temanku yang juga reaktif. Karena Satgas kantor cuma nunggu jadwal swab dari rumah sakit universitas tersebut, yang padahal rumah sakit tersebut alatnya lagi habis. Temanku bilang kalau dia mau swab tes sendiri ke Labkes Dinkes provinsi dan sempat mau dihalangin. Katanya kalau berangkat sendiri tanpa melibatkan Satgas kantor, Pak Kepala bakal marah. Padahal aturannya kalau hasil rapid reaktif, orang-orang yang tinggal serumah harus segera rapid juga. Dan yang rapidnya reaktif langsung swab atau bisa juga rapid lagi. Rapid kedua itu 7-10 hari setelah rapid pertama. Yang bikin aku sedih adalah kenapa orang-orang perlakuannya kayak gitu sih ke kami yang reaktif. Kita ini yang reaktif juga manusia yang punya perasaan. Semoga pendengar podcast biar lega lebih paham apa itu rapid test, apa itu reaktif dan non-reaktif. Sekarang aku dan teman-temanku nunggu hasil swab yang katanya bisa sampai 2 minggu lebih. Mungkin pas hasil swab keluar, masa isolasiku udah berakhir duluan. Sekarang aku nikmatin aja di kosan tiap hari. Bisa goleran tiap hari, nggak perlu pagi-pagi ke kantor. Udah gitu aja, terima kasih Mas sudah bacain. Minta doa semoga hasil swab kamu negatif. Semoga Mas Gilang dan pendengar podcast Biar Lega diberikan kesehatan. Amin. Ini kamu emailnya tanggal 14 Mei. Hasil swab 2 minggu. Kapan sih kamu tes swabnya? Oh, 9 Mei tes swab. 2 minggu, berarti harusnya sekarang udah keluar dong hasilnya. Semoga negatif ya. Kayaknya emang gitu sih, nggak usah COVID yang penyakit baru. HIV aja AIDS. Kalau kita dengar ada orang kena AIDS langsung jauh kita kan, padahal nggak ketularan. Padahal cuma sentuhan juga nggak akan ketularan sama orang AIDS. Apalagi COVID yang masih baru, yang penyebarannya masih misterius kan. Ada yang bilang lewat udara enggak, ada yang bilang lewat udara iya, ada yang bilang lewat ngobrol iya, ada yang bilang enggak, masih samar-samar gitu. Yang AIDS aja yang udah lama orang masih takut-takut ketemu orang kena AIDS. Apalagi yang kayak gini yang baru. Jadi ya nggak usah dibales jahat lah orang-orang kayak gitulah. Senyumin aja, lu doain aja deh. Semoga keluarga mereka nggak ada yang kena gitu. Atau kalau lu kantor lagi lu peluk, gitu. Makan nih. Sian kamu dan nama orang teman-temanmu. Tapi lumayan lah ya, jadi bisa di kosan ya. Oke lanjut. Apa pendapatmu tentang Studio Ghibli? Biar Lega
aku habis tamatin semua seriesnya Walking Dead dan ngerasa kayaknya nggak sehat nih mental kalau terus-terusan nonton film-film gore kayak gitu. Akhirnya aku nonton Studio Ghibli, tapi entah kenapa auranya kelam gitu, padahal untuk anak-anak. Gimana menurutmu Bang tentang Studio Ghibli? Kelam juga nggak? Gua pribadi sudah dengar lama soal Studio Ghibli dan animasi-animasinya gitu ya, kayak Totoro dan lain-lain, tapi sejujurnya gue baru nonton satu dan itu belum lama gue nontonnya, yaitu Spirited Away. Itu baru gue tonton satu. Dan gue akan mencoba nonton yang lain-lain di Netflix. Spirited Away aja gue agak-agak nggak ngerti gitu. Gue baru ngerti setelah baca-baca review, baca-baca tentang ini sebenarnya gitu. Tapi emang dunia imajinasinya menyenangkan mata banget gitu nontonnya. Terus yang gue baca-baca ya, katanya Studio Ghibli itu emang beda-beda. Ada yang film ini menceritakan yang happy, ada yang film ini tentang kok kelam, yang film ini ada film ini tentang apa gitu-gitu. Jadi mungkin yang lo tonton dapet yang kelam kali. Beda-beda gitu. Kayak kalau Spirited Away kan dibilang lebih kuat soal karakter, soal ya dunia imajinasinya gitu sih. Jadi mungkin beda-beda Studio Ghibli pendekatannya tiap film gitu. Coba tonton yang judul-judul lain. Gue juga pengen coba sih nonton yang lain. Aduh. 5 menit lagi nih kayaknya terakhir. Halo Bang, apa kabar? Semoga sehat selalu pikirannya di masa pandemi, amin. Sini pengen cerita soal keresahan saya soal media sosial dan netizen di Indonesia. Pernah nggak sih Bang pernah ngerasa nggak sih Bang kalau netizen Indonesia tuh overreaktif? Saya kok ngerasa gitu ya, setiap satu isu langsung semua bereaksi sama satu isu lain, terutama di Twitter yang menurut saya sekarang terlalu toksik. Yang paling bikin resah itu adalah masih banyak public figure juga yang terlalu reaktif dan ke-trigger sama salah satu isu yang belum tahu fakta sebenarnya. Contoh, ada satu video kontroversial yang di-share sama satu akun anonim. Lalu si public figure ikut komentar, padahal dengan komentarnya dia secara nggak sadar ikut ngebagiin video itu. Alhasil video itu trending, masuk ke media dan itu berarti si pembagi video sukses menyebarkan ketakutan lebih luas. Si public figure yang punya massa ikut jadi penggiring opini dan biasanya itu awal mula sebuah bully, entah itu buat seseorang atau buat pemerintah, dan itu benar-benar susah buat di stop penyebarannya. Ngerti nggak Bang arah saya? Ngerti. Kalau menurut Bang Gilbas yang menurut saya punya pemikiran netral dan terbuka gimana? Kadang seorang public figure itu ya, dalam tanda petik public figure itu, kita kan baru kenal saat dia sudah terkenal. Mungkin dari dulu, ya dia sifatnya begitu dari dulu gitu. Sebelum dia punya follower sebanyak ini dan sebelum dia punya power sebesar ini, ya dia dari dulu gitu orangnya. Jadi yang dia lakukan mungkin hanya menjadi dirinya sendiri, yang secara dia tidak sadar ya, jadi malah jadi giring opini segala macam ya. Mungkin dia cuma berpendapat menurut dia aja gitu. Salah dia dalam tanda petik nih ya, salah dia adalah dia punya follower banyak gitu, yang nggak tahu ya, mungkin followernya kan juga bukan dia yang ngarepin mungkin gitu. Jadi mungkin dia hanya berkomentar aja sebagai dia sebagai manusia biasa kayak gitu mungkin. Jadi malahnya jadi kebawa opini orang, malah followernya jadi ikut ke trigger, malah jadi segala macam gitu ya. Itu domino efeknya sih, tapi bisa jadi kayak gitu. Dia hanya komen aja gitu, tapi entah kenapa secara nggak sengaja malah jadi makin parah kayak gitu sih. Tapi kayaknya kalau soal netizen kayaknya hampir di semua negara ya, kalau gue perhatiinnya banyak yang reaktifnya. Cuma emang kita karena penduduknya banyak dan banyak yang main sosmed, jadi terasa kayaknya reaktif banget gitu. Udah banyak yang main sosmed, banyak yang internetnya masuk lebih dulu dari pendidikan, jadi ke daerahnya yang lebih masuk duluan internet. Jadi ya begitulah, telan aja lah, jangan menjadi orang yang kita tidak suka, oke? Kita tetap jadi orang baik-baik aja di sosmed. Masih bisa kayaknya. Berapa menit lagi? Ini terakhir deh. Jadi takut untuk berkarya. Halo Bang Gilbas, semoga Bang Gilbas sehat terus dan terus berkarya, amin. Kenalin Bang, nama gue Yoga, gue mau cerita. Gue itu suka bermusik dan gue punya cita-cita untuk berjalan di ranah musik, amin. Amin, amin semua, barudak. Gue punya anggapan bahwa hidup itu harus memiliki sebuah karya apapun itu. Tapi gue sempat ada rasa takut untuk berkarya karena takut dicap jelek atau apalah. Tapi akhirnya gue meyakinkan diri gue bahwa karya itu bukan bagaimana kata orang lain, tapi membuat karya adalah jalan di mana lu membuat diri lu senang. Bener, itu tahu. Akhirnya gue bikinlah Bang sebuah lagu yang cuma diupload di SoundCloud dan Spotify tapi format podcast. Oke.
Karena gue terinspirasi sama motonya Tokopedia yang mulai aja dulu. Dari situ gue berpikir kalau berkarya mah mulai aja dulu. Mau ada yang denger atau enggak urusan belakangan. Itu juga yang gue jadiin nama podcast gue, Bang. Mulai aja dulu. Kalau Banggil Bas ada waktu gabut bisa cek, haha. Nggak mau ah. Silakan dicek nih ya, mulai aja dulu podcast. Oh iya, gue juga penikmat stand up, Bang. Rencananya mau open mic di kota gue untuk pertama kalinya, tapi sayang karena corona jadi diundur. Thanks Bang udah dibacain, hehe. Jadi intinya adalah apa emailmu? Ya emang bener sih. Tenang, karya pertama sudah pasti jelek. Jadi tenang aja, oke? Terus kalau kata Panji yang suka beliau bilang yang kata-kata inspiratifnya adalah ketakutan dia untuk gimana? Keinginan dia untuk sukses melebihi ketakutan dia untuk gagal. Kayak gitu. Jadi mau gagal pun gak apa-apa karena gue lebih pengen suksesnya, mau gagal dikit ya gak masalah. Kayak gitu. Jadi kalau lu mau bikin karya apapun untuk semua juga, bikin aja bro. Kalau gue mencontohkan diri gue sendiri lah ya, gue pertama kali nyobain stand up tuh karena gue suka aja. Pertama karena nyoba-nyoba disuruh teman. Habis itu gue nemu sukanya, ya udah gue suka, gue nyobain. Kalau lagi ada materi baru, kalau enggak usah. Kayak gitu. Intinya gue karena suka awalnya sama stand up, menikmati seninya gitu. Terus karya turunannya adalah setelah gue tahu suka stand up kan gue jadi tahu ternyata gue ada bakat ngebacot gitu. Akhirnya bertahun-tahun kemudian jadilah podcast ini karena gue senang ngebacot gitu daripada nulis. Dulu gue punya blog awal-awal dari kuliah, tapi ternyata nulis tuh males gitu. Gue lebih suka ngomong ternyata. Ya udah akhirnya gue pindah format nih kayak gini. Sebenarnya gue curhat juga nih kayak di blog gitu. Cuma bedanya tuh harus ngetik, males kan. Ternyata ngetik. Makanya gue dulu pernah ditawarin bikin buku. Males, udah berapa tawaran buku gue males ngetiknya. Ya makanya skripsi juga nggak dibikin karena malas ketik. Kalau skripsi boleh pakai voice note, gue pakai voice note dah ngebacot. Ya gitu. Turunannya gini bikin podcast, terus karena gue suka mainan bikin review mainan. Bodoh amat lah, gue podcast aja jalan terus, mau yang dengerin berapa juga gue seminggu sekali keluar. Review mainan yang nonton juga kayaknya segitu-segitu aja gitu, tapi karena gue suka ya udah bikin aja gitu. Santai bro, nggak usah buktiin apapun, capek. Bikin yang kita senang aja. Sudah cukup. Karena sudah berapa nih, sejam lebih dikit lah. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, akan segera saya upload. Di YouTube-nya juga akan segera saya upload. Kayaknya YouTube-nya gue mau bikin gini terus. Kadang-kadang dan selalu unlisted biar yang ngelihat di bio aja, yang ngeklik, yang nonton. Tidak perlu dibuka ke halayak nonton, denger di sini aja lah, denger audionya aja, itu videonya buat tambahan aja kalau bosen denger versi audio doang. Silakan ditonton The Last Dance karena sungguh menarik pembahasannya dan storytellingnya dan bukan sinematografi ya, footage-nya tuh mantap sekali gitu. Oke, udah masih banyak sih emailnya, cuma minggu depan lagi ya biar nggak kelamaan. Akan segera saya upload. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat Lebaran. Semoga masih kuat di rumah aja nanti saat mau buka. Lakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan negara ini. Negara ini. Ya untuk di masa pandemi ini gitu terutama. Daripada lu misu-misu ngeliat orang-orang melanggar PSBB, lu nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Lu bukan pemerintah. Kalau lu pemerintah lu bisa kali nangkep-nangkepin orang itu. Cuman kalau nggak bisa udahlah, kita di rumah aja lah. Gak usah jadi penyebar virus lebih banyak. Oke. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast ini minggu depan. Bye-bye.